Orang sering nanya ke gue, kenapa sih lu terobsesi sama lukisan? Jawabannya simpel, tapi kompleks. Buat gue, lukisan itu bahasa. Cara gue ngungkapin perasaan dan mimpi gue. Tiap goresan di kanvas bikin dunia gue hidup. Dan pas orang lihat karya-karya gue, mereka nggak cuma lihat lukisan, tapi juga dapat vibes positif yang gue sampein. Gue yakin seni bukan cuma tentang keindahan visual, tapi juga soal ngasih semangat ke orang lain. Satu goresan aja. Sani, gue penasaran deh, apa sih yang bikin lu kepincut sama seni lukis? Ya jelas banget sih Lan. Buat gue, lukisan itu kayak cara kita ngobrol tanpa harus ngomong. Setiap goresan punya ceritanya. Mantap. Gitu ya? Seni itu bisa ngasih kita cara buat terhubung sama orang lain lewat emosi dan keindahannya bro. Gue juga pengen deh bisa ngasih positive vibes kayak gitu. Halo teman-teman, selamat datang di tutorial lengkap Handy Mobile Audio Recording Professional atau HMAR. Dalam tutorial ini membahas cara untuk menghasilkan rekaman audio berkualitas profesional menggunakan HMAR. Apa itu HMAR? HMAR adalah perangkat perekam audio portable yang dirancang untuk menghasilkan rekaman audio berkualitas profesional dengan menggunakan smartphone atau tablet. HMAR biasanya dilengkapi dengan mikrofon internal dan input XLR untuk menghubungkan mikrofon eksternal, memungkinkan pengguna untuk menangkap berbagai jenis suara dengan detail dan kejernihan yang luar biasa. HMAR adalah alat serbaguna untuk perekam audio. HMAR cocok untuk berbagai situasi seperti rekam podcast berkualitas tinggi dengan suara yang jernih dan detail, rekam wawancara dengan audio yang jelas dan profesional, rekam lagu, demo, dan pertunjukan musik live dengan kualitas studio, dan masih banyak lagi. Kita memilih HMAR merek Zoom, dan mengapa memilih Zoom HMAR ini? Zoom HMAR ini bukan sembarang HMAR. Di balik namanya yang terkenal, Zoom menawarkan berbagai fitur luar biasa yang menjadikan pilihan ideal. Mikrofon berkualitas, dilengkapi dengan mikrofon internal berkualitas tinggi yang mampu menangkap suara dengan detail dan kejernihan yang luar biasa. Preamp berkualitas yang memperkuat sinyal audio dari mikrofon dengan minimal noise dan distorsi, memastikan rekaman yang jernih dan bebas noise. Converter analog to digital atau ADC yang berkualitas tinggi untuk mengonversi sinyal audio analog menjadi sinyal digital dengan press tinggi, menghasilkan rekaman yang kaya dan detail. Berbagai pilihan input dan output, termasuk input XLR untuk mikrofon eksternal, jack handphone untuk monitoring, dan output USB untuk transfer file. Kontrol gain dan level yang presisi, menyesuaikan tingkat intensitas sinyal audio dari mikrofon dan mengatur volume pemutaran dengan sempurna. Fitur perekam yang lengkap, seperti pengaturan bitrate, sample rate, dan format file memungkinkan untuk merekam audio dengan format yang sesuai dengan kebutuhan. Perangkat lunak pendukung, adanya transfer file, editing audio, dan manajemen proyek membantu untuk mengoptimalkan hasil rekam. Live mic yang kita gunakan yaitu Ceremonic Blink 500 Pro X B2. Ceremonic Blink 500 Pro X B2 bukan sembarang live mic. Di balik desainnya ringkas dan elegan, Ceremonic menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikan favorit para profesional. Kualitas audio superior, dilengkapi kapsul mikrofon berkualitas tinggi, menangkap suara dengan detail dan kejernihan yang luar biasa, bahkan dalam kondisi bising sekalipun. Sistem nirkabel 24 GHz yang stabil, bebas gangguan hingga jarak 100 meter atau 328 kaki dengan teknologi 24 GHz terbaru, memastikan audio selalu terhubung dengan sempurna. Desain ringan dan portable, baik memancar maupun penerima memiliki desain yang ringkas dan ringan, membuat mudah dipasang dan dibawa kemanapun pergi. Baterai tahan lama, dilengkapi baterai internal yang tahan lama, memungkinkan merekam selama berjam-jam tanpa henti hingga 6 jam. Penggunaan yang mudah, bahkan untuk pemula.
Cukup nyalakan pemancar dan penerima, dan mereka akan secara otomatis terhubung satu sama lain. Kompatibilitas yang luas dengan berbagai perangkat, termasuk smartphone, kamera DSLR atau mirrorless, dan komputer. Aksesoris audio yang digunakan yaitu: pertama, kabel XLR male dan female, digunakan untuk menghubungkan mikrofon, mixer, dan perangkat audio lainnya. Kabel XLR male memiliki konektor jantan, sedangkan kabel XLR female memiliki konektor betina. Pastikan untuk memilih kabel XLR yang berkualitas tinggi dengan konektor yang kokoh untuk memastikan koneksi yang stabil dan bebas noise. Kedua, sambungkan kabel RCA ke seremonik. Menghubungkan perangkat audio dengan output RCA ke perangkat seremonik, seperti mikrofon lavalier atau penerima nirkabel. Hal ini berguna untuk menghubungkan berbagai perangkat audio dan memperluas opsi konektivitas. Ketiga, headset JBL JB950 untuk monitoring audio saat merekam atau mengedit. Dengan kualitas suara yang jernih dan bass yang kuat, headset ini memungkinkan untuk mendengar detail audio dengan jelas dan akurat. Keempat, bumpul Rode. Memposisikan mikrofon dengan mudah dan akurat. Bumpul ini terbuat dari bahan yang kokoh dan ringan. 5. Blim Rode. Windscreen yang digunakan untuk melindungi mikrofon dari angin dan kebisingan lingkungan. Blim Rode tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk untuk berbagai jenis mikrofon. Keenam, bumpul Boya. Pilihan bumpul yang lebih terjangkau dibandingkan Rode. Bumpul ini terbuat dari bahan yang kokoh dan ringan dan dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan dan transportasi. Merek Bumik yang digunakan adalah Rode dan Boya. Rode, merek Australia yang terkenal dengan kualitas audio yang luar biasa dan konstruksi yang kokoh. Pilihan populer untuk profesional, menawarkan berbagai model Bumik dengan berbagai fitur dan harga. Boya, merek Cina yang menawarkan Bumik berkualitas tinggi dengan harga yang lebih terjangkau. Pilihan ideal untuk pemula dan penggunaan dengan anggaran terbatas. Menawarkan berbagai model Bumik untuk berbagai kebutuhan. Perbedaan antara Rode dan Boya, kualitas audio, Rode umumnya memiliki reputasi untuk kualitas audio yang lebih baik dibandingkan Boya. Namun, Boya telah meningkatkan kualitas audio mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa model mereka sekarang bersaing dengan Rode dalam hal kualitas suara. Konstruksi Bumik Rode umumnya terbuat dari bahan yang lebih kokoh dan tahan lama dibandingkan Boya. Hal ini membuat mereka lebih cocok untuk penggunaan profesional yang berat. Harga Bumik Rode umumnya lebih mahal daripada Boya, namun Boya menawarkan beberapa model Bumik yang berkualitas tinggi dengan harga yang sangat terjangkau. Fitur Bumik Rode umumnya menawarkan lebih banyak fitur daripada Boya, seperti shock mount internal, filter pop, dan kabel XLR yang dapat dilepas. Rode maupun Boya menawarkan Bumik berkualitas tinggi dengan berbagai fitur dan harga. Rode umumnya menawarkan kualitas audio dan konstruksi yang lebih baik, tetapi Boya menawarkan beberapa model Bumik berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Kabel Bumik merek Lindy yang kita gunakan. Kabel XLR Lindy bukan sembarang kabel. Di balik namanya yang terkenal, Lindy menawarkan berbagai keunggulan yang menjadikan pilihan terbaik untuk menghubungkan perangkat audio. Kualitas tinggi dan konstruksi yang kokoh memastikan koneksi audio yang stabil dan bebas noise. Berbagai pilihan menawarkan berbagai jenis kabel XLR untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk kabel XLR male ke female, kabel XLR male ke male, kabel XLR female ke female, dan kabel XLR multicore. Panjang kabel yang beragam, mulai dari 1 meter hingga 30 meter, koneksi yang aman dengan konektor XLR yang kokoh dan berlapis emas untuk memastikan koneksi yang aman dan andal, harga terjangkau yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Kabel ini terdiri dari konduktor OFC atau Oxygen Free Copper, pelindung tembaga spiral, konektor XLR berlapis emas, jacketing PVC fleksibel.
Headphone JBL JB950 yang kita gunakan dengan kualitas audio yaitu driver 40 mm yang besar menghasilkan suara yang kaya detail jernih dan bertenaga. Respon frekuensi luas 16 Hz sampai 20 Hz, rentang frekuensi yang lengkap dari bass yang dalam hingga treble yang jernih. Teknologi JBL Pure Bass meningkatkan bass menghasilkan suara yang lebih kaya dan bertenaga. Isolation suara pasif, desain dari over-ear dan ear cup yang empuk membantu memblokir suara bising dari luar, memungkinkan untuk fokus pada musik. Live mic yang kita gunakan yaitu Ceremonic Blink. Live mic yang kita gunakan yaitu Ceremonic Blink 500 Pro XB2. Ceremonic Blink 500 Pro XB2 bukan sembarang live mic. Ceremonic menawarkan desainnya ringkas dan elegan, favorit para profesional. Pemancar kecil dan ringan ini menempel pada kerah baju dan dilengkapi dengan mikrofon internal omnidirectional berkualitas tinggi. 2. Penerima receiver. Penerima kecil dan ringan ini dipasangkan ke kamera atau smartphone dan menerima sinyal digital yang ditransmisikan oleh pemancar. Ketiga, antena. Baik pemancar maupun penerima memiliki antena internal yang membantu memperkuat dan mengarahkan sinyal nirkabel. Proses kerja sistem nirkabel. Pertama, pengambilan suara, mikrofon internal pada pemancar penangkap suara. Kedua, konversi analog ke digital. Pemancar mengubah sinyal audio analog dari mikrofon menjadi sinyal digital. Ketiga, transmisi nirkabel. Pemancar memancarkan sinyal digital yang diubah menjadi frekuensi radio 24 GHz ke penerima. Keempat, penerima nirkabel. Penerima menerima sinyal radio 24 GHz dan mengubahnya kembali menjadi sinyal digital. Kelima, konversi digital ke analog. Penerima mengubah sinyal digital menjadi sinyal audio analog. Keenam, perekam sinyal audio analog dikirim ke kamera atau smartphone untuk direkam. Level meter adalah alat penting untuk memastikan bahwa rekaman audio tidak terlalu keras atau terlalu pelan. Tingkat yang terlalu keras dapat menyebabkan distori, sedangkan tingkat yang terlalu pelan dapat menghasilkan suara yang tidak jelas dan mudah tercampur dengan noise latar belakang. Level meter pada layar Zoom H6n menampilkan dua level meter yang berbeda. Pertama, level meter input menunjukkan tingkat sinyal audio yang masuk ke setiap saluran mikrofon atau input XLR. Kedua, level meter master menunjukkan tingkat sinyal audio gabungan dari semua saluran. Bar level. Bar berwarna biru menunjukkan tingkat sinyal audio, semakin tinggi bar semakin keras sinyalnya. Indikator puncak. Garis merah di atas bar level menunjukkan tingkat puncak sinyal audio. Penting untuk memastikan bahwa sinyal audio tidak melebihi indikator puncak untuk menghindari distori. Nilai disable atau dB. Angka di sebelah bar level menunjukkan nilai disable dari sinyal audio. Penggunaan level meter yang efektif yaitu: pertama, sesuaikan gain mikrofon. Gunakan tombol kontrol gain pada setiap saluran mikrofon untuk menyesuaikan tingkat audio yang masuk ke masing-masing mikrofon. Kedua, pantau level meter input. Pastikan bar level pada level meter input tidak melebihi indikator puncak untuk setiap saluran. Ketiga, sesuaikan gain master. Gunakan tombol kontrol gain master untuk menyesuaikan tingkat sinyal audio gabungan dari semua saluran. Keempat, pantau level meter master. Pastikan bar level pada level meter master tidak melebihi indikator puncak. Gain adalah pengaturan yang memungkinkan untuk mengontrol tingkat volume sinyal audio yang masuk ke Zoom H6n. Pengaturan gain yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa rekaman audio tidak terlalu keras atau terlalu pelan, menghasilkan suara yang jernih dan kaya detail. Fitur gain pada Zoom H6n. Zoom H6n dilengkapi dengan fitur gain yang komprehensif untuk setiap saluran inputnya. Gain input, kontrol gain individual untuk setiap saluran rekaman mikrofon dan input XLR memungkinkan untuk menyempurnakan tingkat sinyal audio dari setiap sumber suara. Gain master,
Kontrol Gain Master memungkinkan untuk menyesuaikan tingkat volume sinyal audio gabungan dari semua saluran. Pad. Tombol pad pada setiap saluran mikrofon dapat digunakan untuk menurunkan tingkat sinyal audio yang sangat keras, mencegah distori. Peak limiter. Peak limiter built-in pada setiap saluran membantu mencegah distori dengan secara otomatis membatasi sinyal audio yang melebihi level puncak. Memahami pengaturan gain yaitu pertama gain input. Atur gain input untuk setiap saluran hingga bar level pada level meter input mencapai sekitar min 12 dB. Kedua, gain master. Atur gain master hingga bar level pada level meter master mencapai sekitar min 6 dB. Keempat, pad. Tekan tombol pad pada saluran mikrofon yang memiliki sinyal audio yang sangat keras untuk menurunkan tingkat sinyal. Keempat, peak limiter. Aktifkan peak limiter pada setiap saluran untuk mencegah distori. Fitur monitor audio. Pertama, tombol monitor mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi monitor audio, memungkinkan untuk mendengar audio secara langsung melalui speaker internal Zoom H6n atau headphone yang terhubung. Kedua, tombol direct monitor mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi direct monitor, memungkinkan untuk mendengarkan audio yang masuk tanpa penundaan atau efek. Ketiga, tombol monitor mix memilih antara mendengarkan audio pra-efek atau pasca-efek melalui headphone. Keempat, tombol monitor level menyesuaikan tingkat volume audio monitor melalui headphone. Memahami pengaturan volume dan monitor audio yaitu volume master. Sesuaikan volume master untuk mencapai tingkat volume yang nyaman saat memutar ulang audio melalui speaker internal Zoom H6n. Volume headphone, sesuaikan volume headphone untuk mencapai tingkat volume yang nyaman saat mendengarkan audio melalui headphone. Fader. Gunakan fader untuk menyeimbangkan tingkat volume masing-masing mikrofon atau input XLR, memastikan semua sumber suara terdengar dengan proporsi yang tepat. Monitor. Aktifkan fungsi monitor audio untuk mendengarkan audio secara langsung saat merekam atau memutar ulang. Direct monitor. Aktifkan fungsi direct monitor untuk mendengarkan audio yang masuk tanpa penundaan atau efek ideal untuk menyernokan audio dengan video. Monitor mix. Pilih antara mendengarkan audio pra-efek tanpa efek atau pasca efek dengan efek melalui headphone. Monitor level. Sesuaikan tingkat volume monitor audio untuk mencapai tingkat volume yang nyaman saat mendengarkan melalui headphone.